Pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. 1. Pendekatan Human Resource Management. Pendekatan ini mengemukakan bahwa individu dalam organisasi memiliki perasaan, sehingga hal tersebut harus dijadikan pertimbangan. Pendekatan ini secara individual adalah bagian yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada pendekatan ini, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan ide mereka bagi organisasi. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pokok yang terdiri dari fungsi perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, perbedaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Fungsi pengarahan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. 2. Fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan, antara lain perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penarikan atau perekrutan, yaitu menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi pernyataan persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Seleksi, yaitu proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Penempatan, yaitu penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, pembekalan, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. 2. Pengembangan, yang terdiri dari 1. Pelatihan dan pengembangan, 2. Pengembangan karir, dan terakhir pemeliharaan, yang terdiri dari kompensasi jabatan, yaitu usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan tenaga kerja. Integrasi, yaitu menciptakan persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi. Hubungan perburuhan, yaitu pembahasan masalah perjanjian kerja perburuhan, pemisah atau pemutusan hubungan kerja, menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. 2. Pendekatan Human Capital Management. Pendekatan Human Capital Management merupakan suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya sebagai aset perusahaan. Human Capital Management berkaitan dengan mendapatkan, menganalisis, dan melaporkan data yang menginformasikan arah strategi penambahan nilai, investasi, dan keputusan operasional manajemen sumber daya manusia, baik di tingkat korporasi maupun di lini depan. Jadi pada dasarnya Human Capital Management berkaitan dengan nilai. Human Capital Management berkaitan dengan pengukuran, namun bukan sekedar pengukuran, melainkan pengukuran yang mempunyai maksud. Karakteristik utama Human Capital Management adalah penggunaan ukuran untuk memandu pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset. Human Capital Management juga menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi diperoleh melalui investasi strategi pada aset manusia. Dengan demikian, Human Capital Management berfungsi untuk menjembatani antara strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Human Capital Management merupakan upaya terintegrasi dalam mengatur dan mengembangkan kemampuan manusia untuk memperoleh tingkat kinerja yang lebih tinggi. Human Capital Management juga merupakan sebuah filosofi yang menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang bermanfaat hanyalah pengembangan yang diterjemahkan menjadi nilai.
4. Tujuan utama Human Capital Management antara lain 1. Menunjukkan kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. 2. Membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan praktik manajemen sumber daya manusia. 3. Menyediakan pedoman pengembangan strategi sumber daya manusia dan bisnis ke depan. Dan yang terakhir, memberi informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Persamaan dan perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management. 1. Persamaan. Persamaan Human Resource Management dan Human Capital Management adalah keduanya sama-sama mengatur aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem manajemen. Human Resource Management dan Human Capital Management menyediakan fungsi dan kemampuan untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan proses otomatis dan memberikan suatu sumber informasi bagi karyawan yang berupa sistem administrasi karyawan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, waktu dan kehadiran, manajemen biaya, manajemen kinerja, dan sebagainya. 2. Perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management. 1. Human Resource Management. Manusia sebagai sumber daya, fungsi karyawan sebagai pendukung kegiatan industri mencari laba. Perusahaan terus mengoptimalkan kinerja karyawan. Anggaran karyawan adalah biaya, dan sebagai sumber daya, karyawan diukur dari kinerjanya. 2. Sedangkan Human Capital Management, manusia adalah aset perusahaan. Fungsi karyawan sebagai kunci organisasi untuk berkembang. Perusahaan terus menambah value karyawan. Anggaran karyawan adalah investasi, dan sebagai aset, karyawan diukur dari pengembangan nilainya. Pendekatan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. 1. Pendekatan mekanis. Mekanisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seorang pekerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. 2. Pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan. Misalnya diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. 3. Pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen, betapapun kecil nilainya. Jadi setiap sistem mengandung masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan merupakan sebuah kesatuan yang bekerja sendiri. Komunikasi yang diterapkan hendaknya komunikasi dua arah dan umpan balik yang positif. Dengan komunikasi dua arah, maka akan terbina saling pengertian yang akhirnya terbentuk suatu hubungan sosial yang baik dan menguntungkan.